Pria dalam keadaan istirahat otaknya 70% elektriknya mati kalau istirahat. Perempuan dalam keadaan istirahat otaknya 90% elektriknya hidup. Istirahat aja otak perempuan 90% hidup, apalagi nggak istirahat. Siapa yang suka cemburu kalau lagi tidur? Kok suami lebih cepat tidur ya? Lebih cepat tidur, pules banget. Kita udah setengah mati, ya Allah. Udah semua ayat kita baca, kok belum bisa tidur ya? Iya, kenapa? Karena memang pria itu kalau tidur langsung listriknya mati. Jarang mimpi pria itu. Kita yang sering mimpi. Karena aktif. Ya, mimpinya ya karena aktif, mungkin nginget tadi pagi rapat di mana bicara apa, ketemu teman bicara apa, tersambung-sambung itu mimpinya. Ya, iya. Makanya wanita sering mimpi buruk. Tuntunan Islam kalau mimpi buruk terbangun meludah ke kiri. Suami masih di kiri apa di kanan? Suruh suami tidur di kanan. Kasihan, ya. Iya. Bisa paham ya, Bu? Jadi ibu nggak usah cemburu sama suami ibu yang tidur pules les. Cemburulah pada semua laki-laki. Kenapa? Karena memang begitu. Begitu gini. Perempuan kenapa 90% aktif elektriknya? Supaya kalau ada apa-apa, anaknya sakit, anaknya terjadi apa-apa, dia terbangun. Bapak-bapak nggak bisa, Bu. Bapak-bapak nggak bisa begitu. Jarang sekali. Ini yang juga suka bikin ibu-ibu itu dendam kesumat. Iya. Anaknya sakit, demam, ya. Dia sudah terbangun, seorang ibu ini lihat suaminya tidur nyenyak, kayaknya nggak dengar itu suara anak nangis. Ya. Tapi uniknya laki-laki mendengar kalau ada sesuatu di luar kamar. Sirene mobilnya bunyi tiba-tiba, loncat ya. Si istri bingung, ya Allah, matre banget sih. Anaknya nangis nggak bangun, mobilnya bunyi bangun, gitu. Padahal memang pembagian otak. Laki-laki selalu untuk menjaga kita, menjaga luar rumah. Ya, Bu? Iya. Jadi yang merasa anak saya selama ini 6, Bu Aisyah, nggak pernah satupun suami saya terbangun malam hari, tolonglah maafkanlah sudah. Maafkanlah sudah, Bu. Bukan cuma suami ibu aja yang kayak gitu. Ya. Tapi ya Allah, Bu Aisyah, kalau suami saya dia yang bangun, dia yang gantiin pampers, ya Allah, Bu, sujud syukur. Nah, sujud syukur, Bu, sujud syukur. Suami saya juga bangun. Setelah bangun dia bangunin saya, anaknya bangun. Pas saya bangun dia tidur. Tapi lumayan lah, ada keseimbangan. Bangun juga gitu kan. Jadi laki-laki berapa persen kalau sedang istirahat? Listriknya 70%. Kita berapa yang aktif? 90. Masya Allah. Jadi kita mudah penat memang. Makanya nggak apa-apa sekali-sekali ibu pergi facial lah, nggak apa-apa. Ya, gimana nggak facial? Sudahlah tidurnya cuman begini, wajahnya mudah terekspresi dengan emosi tadi, 2,5 detik langsung ya gitu. Ya sudah. Ya kalau nggak sempat ya pijit-pijit sendirilah. Nggak apa-apa itu memang. Kenapa? Karena memang ya kepenatan kita tuh jauh dibanding pria. Ya. Tapi ini ada maknanya semua pasti. Kenapa? Pria dibiarkan dulu istirahat. Kenapa? Di luar rumah itu membutuhkan energi lebih banyak daripada kerja kita yang di dalam rumah. Ya. Next. Nah, itu umur laki-laki pada saat kita habis menikah sampai usia mulai masuk parubaya. 40-45 lah. Tapi kalau sudah 50 tahun ke atas, 55 tahun ke atas, ya, secara hormonal, ya, secara hormon apa tuh, ya, bahan bakar nih yang ada di sirkuit otak laki-laki berubah. Yang tadinya banyak hormon testosteron dan vasopresin. Testosteron, vasopresin itu hormon laki-laki. Ini sering kita sebut hormon raja nih, testosteron. Vasopresin itu ksatria. Sehingga makanya pada umur-umur masih habis balik, setelah mimpi basah pertama, anak laki-laki itu jantan banget sampai usia-usia menjelang 50. Pas 50 ke atas ya, atau yang ada juga yang 55 ke atas ya, bahan bakarnya bertukar. Ya. Testosteron dan vasopresin sudah mulai berkurang, tetapi ya ada yang disebut estrogen dan oksitosin. Estrogen ini adalah hormon ratu, oksitosin hormon putri.
Tetapi itu tadi keluarnya di atas 55. Makanya pria mulai masuk 55 ke atas, dia ada perubahan perilaku, ya nggak Bu? Lebih lembut, ya, lebih senang memeluk, karena hormon estrogen itu kan, hormon perempuan, ya. Dan senang bermain sama cucunya, senang bermain sama cucunya memang, ya. Dan memang pada saat usia-usia gini senang ngajarin cucu, ngajarin anak, bahkan ngajarin istrinya. Nah itu. Jadi ibu yang punya suami di atas 55 tahun, dikit-dikit panggil Umi, sini Abi ajarin ya. Heeh Bu, mentang-mentang ibu udah tahu, aku udah tahu, nggak usah begitu. Iya Abi, aku baru tahu dari mulutmu, tapi mulut yang lain sudah tahu. Seneng ngajar. Makanya kadang istri membangkang, anak membangkang, cucu nggak membangkang. Ya, makanya kakek-kakek seneng aja. Dan banyak cucu-cucu merasa keberhasilannya adalah ajaran kakeknya. Waktu kecil, bapak ibunya sudah lagi sibuk-sibuknya kerja, kakeknya yang ngajarin. Banyak itu. CEO yang sukses, kalau kita baca sejarahnya, dia cerita, saya bisa begini, ilmu manajemen begini, kakek saya yang ajarkan. Ya karena lagi bagus-bagusnya otak untuk menerima pelajaran, kakeknya yang memang mengajarkan. Selain memang sudah banyak waktunya karena masuk usia pensiun, dan memang hormonnya pria, ya, terjadi perubahan bahan bakarnya, sehingga memang senang mengajar. Bukan hanya mengajar ilmu, dia mengajar juga tentang, ya, motorik. Makanya anak laki-laki suka dia gitu. Dan pada saat umur-umur seperti inilah, ya, laki-laki jadi lebih lembut dan jadi lebih mesra. Sudah sampai umurnya suami sampai sini? Yang belum, sabarlah, waktunya akan tiba juga. Ya, waktunya tiba akan juga, ya. Perempuan gimana? Nah Bu, perempuan itu 3 fase. 3 fase nih kalau udah menjelang-jelang parubaya, ya. Ya, next. Namanya premenopause. 45 sampai 50. Ada yang di sini Bu? Ada yang di sini, ya. Iya. Ini estrogen, progesteron, dan testosteronnya nggak menentu. Hormon ratu, hormon raja, sama hormon putrinya nggak menentu nih. Punten, maaf, ini harus dipaparkan supaya paham, sehingga nggak merasa aneh sendiri. Ya, usia-usia segini minat pada hubungan seks berfluktuasi. Kadang mau, kadang males. Ya nggak Bu? Iya. Cepet banget Ibu. Betul. Tidur tidak menentu, jelas. Apalagi tadi tidur, waktu istirahat berapa persen kerja otak kita? 90% nyala listriknya, ya. Lebih sering letih dan cemas. Suasana hati berubah-ubah dan mudah kesal. Nih umur-umur segini nih. Saya masuk di sini juga. Makanya harus belajar. Minat utamanya adalah umur-umur segini nih Bu. Ya Allah, melalui hari demi hari aja udah syukur. Udah nih hari ini nih, ya, mau tidur alhamdulillah, hari ini selamat, nggak marah. Besok lagi bismillahirrahmanirrahim, hari ini, besok malamnya alhamdulillah selamat, untung nggak gantung diri, gitu. Banyak ibu-ibu nih karena suasana hatinya berubah-ubah, depresi. Ya, apa sih depresi? Mulainya Bu Aisyah sedih, tapi sedih yang terlalu, ya. Penat, sedih, nggak dipuji-puji lagi, waduh sedih banget itu. Kalau sedih masih bagus, dia mengeluarkan air mata. Di bawah sedih apati. Apati itu sedih yang berkepanjangan sehingga nangis aja udah nggak bisa. Hati-hati, kalau sedang apati itu sering ada suicide, ide bunuh diri. Hati-hati banget, hati-hati. Makanya ini harus, ya, tahu, ya. Oke, next lagi. Menopause 55 sampai 58. Ini juga estrogen progesteronnya tidak menentu. Ini lagi tajam-tajamnya nih perubahan nih. Ya, tapi minat utamanya tetap sehat, meningkatkan kesejahteraan dan menghadapi tantangan-tantangan baru. Ya. Udah mulai masuk menopause nih, udah mulai berhenti menstruasi paling ya 6 bulan sekali gitu kan. Artinya udah mulai seneng menghadapi Ramadan, ya nggak Bu? Berarti nggak ada bolong-bolong ya kan? Iya. Tetapi yang paling menyenangkan justru pasca menopause. Next. Nah, pasca menopause menyenangkan Ibu, 59 tahun seterusnya. Ada yang sudah sampai sini? Menyenangkan nggak Bu? Menyenangkan, ya. Estrogennya dan testosteronnya sudah rendah, ya, oksisotin juga rendah. Lebih banyak merasakan ketenangan, gairah hidup baru, bahkan punten maaf, hasrat seksual yang segar kembali.
Maka para ahli mengatakan ini gairah pasca menopause. Sabar ya Bu, sampai umur 60 ya. Insya Allah umur 60 kita bahagia. Ya, iya, sudah, nikmati saja. Yang penting banyak ilmunya, ya. Iya. Dan tetapi umur segini minat utamanya melakukan apa yang ingin dia lakukan dan tidak begitu berminat untuk mengurus orang lain lagi. Ya. Bu Vera umur segini masih berminat urusin kita. Tunggu umur 60. Paling dia senang duduk-duduk manis aja. Nggak azan ya? Oh, lampu jam di sini. Ya? Oh, Masya Allah. Ya. Jadi Ibu, inilah perjalanan hidup kita yang perempuan, ya. Terus harus gimana Bu Aisyah setelah tahu ini semua? Ya, alhamdulillah karena kita sering taklim, banyak ilmunya. Terus apa yang selalu diminta-minta sama agama kita, sama Islam, ya, harus kita lakukan walaupun kita sedang haid juga, sedang nifas juga. Disuruh ngapain Bu? Ibadah apa yang kita diminta sama Allah? Zikir, ya. Next. Bu, ini semua kan tadi di otak nih, perbedaan emosi itu di otak, ya. Zikir itu mengaktifkan otak. Jadi kalau semua otak dasar ini aktif karena dia fitrah, maka supaya tidak terlalu ekstrim, ya, tutup lagi dengan kerja kinerja otak nih. Apa? Zikir. Kenapa? Karena pada saat kita berzikir, ya, kalau ambil pakai Asmaul Husna, maka yang bergerak ini otak di atas telinga kita kanan kiri. Shoot, listriknya begitu. Tapi kalau Ibu sebut Allah, semua otak bergerak. Maka yang tadinya mungkin agresif, mau marah karena masalah hormon, yang tadinya sensitif banget, ya, cemburuan banget karena masalah hormon, pada saat kita berzikir, ya, dia didiamkan semuanya, diredam semuanya. Kenapa? Karena fitrah kita tersimpan di otak. Maka hantam dengan zikrullah. Istilahnya begitu. Bu, jadi kalau kita mau, harus apa yang kita lakukan? Itu tadi Bu, zikrullah. Kenapa? Yaitu tadi karena, ya, semua perilaku kita dari penelitian ilmu otak itu programnya di otak, ya. Mau gembira kah, mau sedih kah, mau sensitif kah, mau agresif. Nah, makanya, ya, kita harus rajin-rajin berzikir, ya. Next lagi. Ya. Ya, hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang berzikir pada Robnya dengan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang hidup dan orang mati. Ya, ya, kenapa ya? Kalau misalnya orang yang tidak berzikir, bahwa berarti dia membiarkan otak fitrahnya itu nyala terus, nanti terlalu ekstrim. Tadi kita perlu tahu supaya kita faham, oh itu fitrah. Bisa jadi setiap manusia diberikan ujian oleh Allah dengan kefitrahannya itu, dengan fitrahnya itu. Seorang wanita yang terlalu, dia punya fitrah, punya rasa cemburu. Karena terlalu cemburu, dia ujiannya itu, maka itu harus dikendalikan. Ya, dengan apa? Ini nomor satu dulu, zikir. Karena pada saat berzikir nyala lagi neuron-neuron kita, gitu. Ya, next lagi. Ya, dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Artinya pada saat kita mengingat Allah, kita zikrullah, itu Bu, ya Allah, ini hormon-hormon ini langsung bisa diatur sedemikian rupa. Yang tadinya estrogen terlalu banyak bisa dikendalikan, yang tadinya testosteron terlalu banyak, waktu misalnya dia di luar sana kan, laki-laki gara-gara testosteronnya banyak makanya dia marah-marah sama orang, ya. Tapi bapak-bapak itu rupanya langsung ingat, dia berzikir, ya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Atau dia mendengar istrinya, astagfirullah, Masya Allah, astagfirullah. Dia ngikut kan? Maka redam itu. Redam. Kalau nggak pakai zikir Bu, hormon testosteron pria apabila sedang di luar rumah dan kemudian dia sedang, ya, terzolimi, bisa lama marahnya, bisa berjam-jam. Bisa berjam-jam. Untung dia mendengar istrinya duduk di samping mobilnya, ya, menyebut nama Allah. Terikut nggak? Terikut. Artinya gini, ibu kalau kaget karena dia marah, ibu langsung saja astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, Masya Allah, ya Allah. Nanti akan terikut. Nggak usah suruh suami kita, mas istighfar mas, mas istighfar mas, mas istighfar mas. Nggak usah, tersinggung. Marah disangkanya, ya, disangkanya tidak otomatis.
Kita aja yang ngomong, nanti teresonansi, dia mengikuti. Ya, ya, lanjut. Ya. Dalam surat Al-Ahzab ya ayat 41, Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Semakin banyak ibu sebut-sebut, semakin banyak ibu sebut-sebut, itu padam ini dia punya ekstrim-ekstrim hormon yang ada di kepala kita pada saat itu. Apakah pada saat perasaan buruk saja kita berzikir? Ya Bu? Enggak. Pas gembira pun kita tetap harus berzikir. Kenapa? Gembira juga tidak boleh terlalu ekstrim hormonnya, karena nanti akan menjadi penyakit kejiwaan. Orang yang terlalu bergembira sangat dan dia tidak rem dengan zikrullah, maka akan punya penyakit yang disebut manik. Apa Bu? Manik. Ya. Kalau dia habis gembira banget, tiba-tiba ya tadi pagi gembira banget, siang-siang udah mau bunuh diri, itu namanya manik depresif. Itu yang sekarang terkenal dengan istilah penyakit bipolar. Ya, terlalu tinggi ke atas, tiba-tiba langsung jatuh ke bawah. Ya, ya, makanya ini yang disuruh kita diminta ya. Next. Ya, dan dalam hadis qudsi Allah berkata, aku bersama sangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika ia menyebutku dalam dirinya, maka aku pun menyebut dalam diriku. Masya Allah Bu, kalau kita berzikir menyebut Allah, Allah menyebut nama kita, ya Allah. Dan apabila ia menyebutku di hadapan orang-orang ya yang lebih baik dari mereka, ini masih ada nih pasti hilang sepenggalan nih ya. Jadi maknanya adalah kalau kita menyebut Allah dalam sebuah majelis, maka Allah pun akan menyebutnya dalam ya kepada orang-orang yang penuh kebaikan. Ya, next lagi. Istighfar. Wah, zikir istighfar. Oh tuh Bu. Ya. Siapa saja rutin membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi. Waduh, Bu. Gak usah suami ya, gak usah minta suami solusi ya. Ibu istighfar aja nanti akan memberikan solusi. Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya dan penyelesaian bagi setiap permasalahannya. Tuh Bu, udah dijanjikan gitu Bu. Dan dia akan memberinya rezeki dari jalan yang tak terduga. Jadi kalau ibu sedang berlara diri, satu karena ada masalah, kemudian punya kesulitan, baik kesulitan ekonomi, kesulitan perasaan, kesulitan komunikasi, suruh ngapain Bu? Istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, janjinya apa Allah? Kalau kita istighfar yang banyak, diberikan solusi atas setiap kesulitannya dan penyelesaian masalah. Ya, insyaallah. Ya, next. Salawat Bu, ya, salawat. Kita dulu pernah mengkaji Nur Muhammad, walaupun itu kontroversi, tetapi ya buat banyak ulama-ulama tasawuf itu ya masih meyakini bahwa tubuh manusia ini ya tercipta dari Nur Muhammad, dan sudah diteliti juga, makanya ditemukan stem cell. Pernah dengar Ibu stem cell? Ya, sekarang kan dikit-dikit pakai stem cell aja, ya. Cuman stem cellnya stem cell apa? Ada yang binatang, ada yang buah-buahan. Padahal stem cell yang ada di tubuh manusia itu ya, setiap organ ada stem cellnya, induknya. Jantung ada stem cellnya, paru-paru ada stem cellnya, ya, lambung juga begitu. Bahkan tulang atau sendi ada stem cellnya. Cuman mengambil stem cell yang ada di tubuh manusia agak sulit kalau diambil. Dia harus diambil dari sumsum tulang belakang, ya, dengan alat yang mungkin sangat tajam gitu, diambil, sudah itu dicari mana stem cellnya. Kalau kita sakit jantung Bu, dicari ada ini stem cellnya jantung, diperkirakan ini stem cellnya jantung, sel induknya jantung, disuntikan lagi ke jantung. Supaya apa? Supaya sel induk jantung itu ya menstimulasi sel baru, sehingga sel yang sakit yang lama ini akan ya diganti, regenerasi dengan sel yang baru. Tapi sulit Bu, udah sulit ya, relatif mahal. Bahkan yang lebih paten lagi, stem cellnya diambil dari plasenta, turunan kita. Ibu, plasenta anaknya dari mana semua? Kubur. Plasenta cucu? Nah, makanya sekarang banyak yang punya penyakit genetik atau penyakit turunan autoimun, disarankan plasenta, siapa tahu nanti cucunya lahir, plasentanya disimpan. Tapi menyimpan plasenta itu dalam suhu yang sangat rendah. Nah, itu butuh biaya, kadang puluhan juta atau ratusan juta. Indonesia sekarang sudah bisa menyimpan plasenta. Ya. Namun Bu,
Ya, agama kita sudah memberikan satu tips untuk bisa, ya, salah satu nanti efeknya atau salah satu manfaatnya menstimulasi stem cell. Apa itu? Salawat. Salawat. Karena stem cell kita, tubuh kita itu dari nurnya Muhammad, dari cahayanya Rasulullah SAW. Makanya dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan padanya. Yang salawat siapa disuruhnya, Bu? Kita orang beriman. Selain kita yang bersalawat? Ya Allah dan malaikat-malaikatnya. Jadi Bu, kita diminta bersalawat itu, apalagi misalnya ibu sedang ada sakit di jantung, sedang sakit nggak enak ya jantungnya, bersalawatlah agak banyak dan fokus ke organ yang namanya jantung. Apa yang ibu salawatkan itu akan jalan ke sistem saraf, ya sistem saraf itu kayak kabel telepon, dia akan sampai ke jantung. Kenapa harus banyak salawatnya? Iya, karena stem cell itu diantara banyak sel, maka dia harus ya teraktivasi dengan salawat yang banyak supaya dapat itu selnya ditemukan. Setelah kena stem cell dengan salawat, dia nyala, Bu. Siapa yang mulai dengkulnya agak-agak, Bu? Salawat, Bu, salawat. Bu Aisyah bukannya kekurangan glukosamin? Iya. Secara fitrah, secara sunnatullah, iya. Boleh ditambahkan? Iya, boleh. Tapi untuk menstimulasi, mengaktifasi stem cell yang ada di lutut itu, salawat. Salawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma sallim. Terus gitu. Ya salawat, Allahumma sholli. Karena sel tubuh kita, Ibu, pada saat bersalawat itu pancaran cahayanya, ya, dia menstimulasi stem cell. Dan juga ada lagi, ya, dan ini juga hadis Nabi. Ya, next. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Nasai dan Ahmad. Rasulullah bersabda, jika salah seorang di antara kamu berdoa, maka hendaknya memulai dengan memuji dan menyanjung Tuhannya dan bersalawat kepada Nabi, kemudian berdoa sesuai kehendaknya. Ini kalau kita baca seolah-olah hanya kita kalau mau mulai doa, ya, kita baca hamdalah atau al-fatihah dan dengan salawat. Tapi dari ilmu cahaya, dari ilmu badan bioplasmik, kenapa setiap awal doa kita disuruh bersalawat? Ya, tolong kembali satu slide tadi, Mbak Wi. Karena kita memperpanjang sinyal. Pada saat kita salawat, sinyal tubuh kita menghantarkan salawat kita bertemu Rasulullah. Memang badan kasar kita nggak ketemu Rasulullah, tapi ini nih badan bioplasmik kita, badan cahaya kita berjumpa Rasulullah. Apapun salawatnya, ya. Makanya Rasulullah tahu, oh hari ini. Bu Vera, nama ayahnya siapa? Hasan Basri. Wah, ini Vera binti Hasan Basri. Ya, bersalawat padaku. Jadi kenal. Jadi Rasulullah kenal kita. Walaupun badannya tetap di sini nih, dan sinyalnya berjumpa dengan sinyal atau nurnya Rasulullah. Ya, di mana sih Rasulullah? Walau alam bisawab. Hanya kalau kita merujuk dari ayat-ayat atau hadis-hadis, ya, ruh orang beriman yang sudah meninggal disimpan atau berada di iliin. Di mana iliin? Lapisan langit ketujuh. Bisa jadi, ya, di sana. Artinya apa? Sinyal kita jadi panjang sampai lapisan langit ketujuh. Bu, kalau punya gadget sinyalnya sampai lapisan langit ketujuh, enak gak? Tubuh kita kenapa sampai harus sinyalnya dibuka dengan salawat? Supaya sinyalnya panjang. Ibu mau doain buat siapa aja nyampe. Ya, Bu, itu dahsyatnya salawat. Dahsyat lainnya, iya, Rasulullah kenal. Oh, ini Bu Vera nih, aku berikan syafaat, langsung di dunia kasih syafaat. Kenapa? Sinyal langsung panjang, mau minta apa aja nyampe. Ya, Bu. Misalnya mau diperluas lagi sampai ke sana, oh nyampe, Bu. Rumil maksudnya sampai atas, nyampe itu. Ya. Dan tentunya karena dikenal, maka akan diberikan juga syafaat di akhir. Allahumma sholli wassalim ala sayyidina Muhammad. Ya, Bu. Jadi kalau ibu nanti merasakan sesuatu emosi yang sebetulnya itu fitrah, apakah karena memang umur kita, Bu, fase kita lagi premenopause atau menopause, ya. Ada lagi saya baca riset, ya, dan saya agak terkejut. Di fase premenopause, umur-umur kita 45 sampai 50, ada wanita 10% sampai 20% kepengen banget ganti pasangan hidup. Benar, itu penelitian, Bu. 10 sampai 20%. Pengen banget ganti. Nggak tahu kenapa, barangkali dia putus asa kali ya. Nggak pernah taklim. Gejolak itu dahsyat sekali.
Punten-punten, misalnya ada yang di antara kita pernah tersemilir begitu. Itu ternyata saya baru dapat penelitiannya kemarin, baru baca jurnalnya. Dan itu jadi berita yang, oh Masya Allah. Kalau saya merasakan bahwa, oh pantesan kalau ada yang ibu-ibu konseling umur-umur segitu, ya, dia kepengen banget pisah sama suaminya. Oh, itu karena dahsyatnya hormon-hormon yang ada di kepalanya itu. Tapi dia bisa pertahankan. Oh, berarti ya, ibu itu luar biasa berjuangnya untuk mempertahankan. Saya sampaikan sama suami saya tadi subuh, Mas, jagalah aku. Umur-umur ini bergejolak untuk ganti suami. Dia ketawa, apaan sih? Saya karena kalau udah habis baca jurnal Otak Pria Wanita, saya harus sharing dulu sama suami. Ya, tolong jaga aku, Mas. Ada si orang selingkuh minta izin. Ya, ya, makanya hantam langsung astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau ada dorongan itu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Udahlah, ibu nggak usah mikir apa-apa, pokoknya istighfar. Dan ingat, berdasarkan hadis Nabi, kalau kita istighfar dapat apa? Solusi. Ya, udah astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya, ada itu ada. Saya juga pantesan selama 20 tahun menekuni konseling. Saya lihat datanya, kenapa pas umur-umur 45 sampai 50 nih terjadi CLBK? Iya nih ya. Oh gitu. Bukan hanya pada laki-laki, pada perempuan. Kalau laki-laki dorongannya adalah ya karena dia merasa sudah lebih mapan, punya uang. Saya pikir waktu itu cuma laki-laki saja begitu. Tapi kok banyak kasus kok ibu-ibu, kenapa ya? Kenapa? Oh, tadi malam baru baca jurnalnya. Oh, desakan hormonal. Wajarkah itu? Ya elah ibu. Langsung bilang wajar. Alhamdulillah itu jago analisa tuh. Iya, secara fitrah wajar, tapi memang tidak semua wanita. 10-20%. Berbahagialah yang masuk di 80%, ya. Tapi pertahankan rumah tangga ini asal satu, tidak ada KDRT, ya. Tidak ada juga penyimpangan komitmen dari pasangan kita. Tidak juga kita diinjek-injek karena suami punya gangguan kejiwaan. Ya, hanya kalau cuma masalah tadi tuh Bu, gara-gara ngomongnya cuma 7.000, kita 20.000, otak tengahnya tipis. Wah, pertahankan Bu, sampai usia suami kita 56 tahun dan kita 60 tahun. Tadi Ibu tahu kan 60 tahun kita sampai kebahagiaan. Ya, alhamdulillah. Makanya sekarang usia 56 sampai 60 dan sebagainya disebutnya lagi bukan lanjut usia, tetapi usia kemapanan. 45 sampai 50 menuju kemapanan. Kalau dulu namanya pralansia ya. Iya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Dan itu tadi, segera zikir, segera istighfar, segera salawat. Udah, itu kencengin itu dulu, kencengin itu dulu. Untuk memadamkan gangguan listrik yang ada di kepala kita, ya. Iya, tidak mudah ya. Nah, kalau sampai ada keinginan bunuh diri, nah punten maaf karena saya memang sedikit belajar di dunia kedokteran, dibantulah dengan medikamentosa, dibantulah dengan obat yang memang harus ada indikasi dan dosis diatur. Kalau sampai ada keinginan bunuh diri, banyak juga sih ibu-ibu sekarang ngomongnya dikit-dikit mau bunuh diri. Iya, sama anaknya kalau marah, biarin, mama mati aja. Itu belum depresi Bu, itu masih marah. Ya, kalau mama nggak ada, kamu berasa kali ya. Oh, itu belum depresi, itu belum. Bedanya marah dengan depresi, kalau marah masih bisa bentak-bentak. Kalau depresi Bu, nggak ada lagi ngomong Bu. Bahkan ibu nggak takut lagi, nggak takut mati, diem aja. Tahu-tahu udah pengen gantung diri aja. Ya kalau orang depresi udah nggak takut lagi, nggak inget-inget lagi tuh. Weh, orang kalau meninggalnya gantung diri nanti begini, udah nggak inget lagi tuh. Udah lewat semua takut, malu, enggak. Tapi kalau tadi yang gaya tanya saya pertama tadi itu namanya masih marah, ya, belum depresi. Yang kalau kayak gitu nggak usah kasih obat. Suruh istighfar aja. Bu Aisyah, ya. Kan sekarang lagi kayak yang ngetren lah yang terapi hormon yang buat memperpanjang supaya kita mens terus. Itu berarti kurang bagus atau gimana? Terapi hormon tetap masih dalam riset sebetulnya, masih dalam penelitian, ya. Jadi dia sangat spesifik. Tidak semua bisa dianjurkan pada wanita. Iya Bu, terapi hormon nggak bisa. Kenapa? Karena ini alami. Coba minta fase 3 tadi Mbak Wi, itu alami.
Nikmati saja sebetulnya, alami. Kecuali, maaf, ada massa di dalam rahim, miom, atau orang bilang tumor, ada kista, ada. Nah itu berarti ada gangguan lain. Berarti dia harus ditambah sedikit hormonnya, atau dikasih obat juga untuk misalnya mencegah perdarahan, atau mencegah feeling mood swing banget gitu ya. Iya. Kita kan kalau udah 45 mau 50 flashes ya Bu, gerah kayak gini ya. Ini padahal udah AC-nya udah bagus nih. Saya masih dari tadi, ya Allah udah begini nih ya. Ketahuan banget lagi masa premenopause. Jadi ini nih Bu, ini alami, nikmati saja. Tetapi untuk menikmati supaya tidak terbebani, memang perlu belajar, perlu mendapatkan informasinya supaya kita tenang. Sekarang tinggal pilih ibu yang mana Bu? Yang di mana? Ada yang di sini? Hah? Kalau ibu bisa tenang akan seperti Ira Wibowo. Siapa yang sekarang di sini? Hah? Iya, kalau ibu tahu dan bagaimana cara mengelolanya sama dengan Iki Sugianto. Siapa yang sudah di sini? Cantik nggak Widiawati? Jadi perlu ilmu. Maaf ya, taruh foto artis. Mau taruh foto saya kayaknya gimana gitu. Ya, jadi ini alami. Kalaupun ada terapi hormonal itu sangat spesifik, harus konsultasi dengan dokter, ya, dokter endokrin dan dokter obstetri dan ya ginekolog. Oke? Iya, nikmati saja, ya Bu, nikmati saja. Ya. Ada lagi? Insya Allah sudah ngerti semua ya Bu. Alhamdulillah. Oh maaf, Afan, nggak kelihatan. Ya, mangga. Hah? Oh, LGBT, oke. Nggak kejadian ke anak-anak kita. Ya. Ya baik, Ibu, ini adalah kajian yang sangat spesifik dan sangat sensitif ya, LGBT ini ya. Kalau saya jelaskan bisa 3 jam lagi nih. Tetapi yang saya mau cerita adalah, ya, orang-orang yang masuk ke ranah yang sekarang kita sebut LGBT ya, atau gay itu ya, memang secara predisposisi atau apa, secara dasar ada perbedaan komposisi anatomi di otaknya. Iya. Tapi itu 40%. Menurut para ahli ya, bukan saya menyampaikan saja. 60% lingkungan tetap. Ya tetap. Kalau memang ada potensi pria, ya, ada potensi pria yang Ibu pernah nggak, saya dulu pernah cerita di sini ya waktu zamannya Pak Sutri, ya. Ada kategori pria, ada yang maskulin banget. Saya ingat Ibu, laki banget. Itu berarti testosteronnya banyak banget, estrogennya sangat sedikit. Itu laki banget, itu otaknya laki banget. Punya suami kayak gitu, ada nggak enaknya juga Bu. Dia nggak ngerti kita, makanya dia perlu belajar. Ada yang di pertengahan, ya. Testosteronnya tetap ada, laki-laki juga, memang betul laki-laki, organ kelaminnya laki-laki, tetapi ada di sepertiga otaknya, ya, pola estrogen, pola otak wanita. Tipe suami yang kayak begini adalah suami yang asik. Kenapa? Walaupun dia laki-laki asli, cara berpikirnya laki-laki, tapi dia paham tentang wanita. Siapa yang punya suami lebih rapi dari ibu? Nah, itu paham tentang wanita Bu Vera. Ya kan? Ada suami yang lebih rapi dari kita, lebih detail, ya? Iya. Itu enak sebetulnya. Dia paham, romantis. Dia yang belanja, oh, itu enak sebetulnya. Tapi ada kategori yang ketiga adalah, ya, hormon testosteronnya ada pada saat sedang janin ini dibentuk usia 2 bulan ke atas, 2 bulan sampai 3 bulan, hormon testosteronnya ada, bentuk kelaminnya laki-laki. Tetapi sangat sedikit testosteron di peta otaknya, cuman 1/3, sehingga 2/3-nya pola perempuan. Ini kalau pria yang tipe kayak begini, hati-hati pilihkan lingkungan. Kalau lingkungannya baik, dia tidak akan jadi penyimpangan. Tapi kalau masuk ke lingkungan yang memang sudah terjadi penyimpangan, itu dengan mudah sekali. Ya, itu tipe yang laki-laki yang ketiga, ya. Yaitu apa? Tetap kelaminnya laki-laki, tetapi tadi di sini terlalu banyak estrogennya, sehingga pola-pola ininya nih, ya, nukleus suprachiasmaticusnya ini mirip perempuan, ya, mirip perempuan. Dia berbentuk bola, ya, tidak seperti laki-laki gitu.
Tetapi kalau dia terselamatkan dengan lingkungan, ya, yakinlah, ya, dia terselamatkan. Bisa paham ya Bu? Sampai sini aja.